Yang pertama, lakukan amal soleh dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itu bersih, bersih lakukan sesuatu karena Allah, bukan karena yang lain. Lakukan sesuatu untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim adalah beramal soleh. Beramal soleh itu ada prinsip-prinsipnya. Saya baru saja menerbitkan ulang, yaitu buku materi khutbah Jumat setahun. Isinya 52 tema khutbah, dan alhamdulillah ini adalah cetakan yang ke-15. Salah satu poin di dalam buku ini itu ada prinsip-prinsip beramal soleh. Nah, jadi kalau khutbah itu ringkas, padat, dan orang mendapatkan sesuatu yang baru, menarik. Ada prinsip beramal soleh, di buku ini disebutkan ada 5. Yang pertama, lakukan amal soleh dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itu bersih, bersih lakukan sesuatu karena Allah, bukan karena yang lain. Harus kita sadari, harus kita waspadai, kadang-kadang kita melakukan sesuatu karena nggak enak sama orang lain. Ini bahasa nggak enak ini harus kita waspadai. Karena kalau begitu nanti kita lakukan sesuatu karena orang, bukan karena Allah. Nah, yang kedua, beramal soleh itu lakukan dengan cara yang benar. Bukan disebut amal soleh kalau cara melakukannya tidak benar. Nah, jadi kita harus sesuaikan dengan ketentuan Allah. Lakukan dengan cara yang benar menurut ketentuan Allah. Salat sekalipun dia bukan amal soleh kalau melakukannya tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Ibadah haji sekalipun bukan bukan amal soleh kalau melakukannya tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi lakukan sesuai dengan ketentuan Allah, caranya benar. Yang ketiga, prinsip dalam beramal soleh itu tujuannya mencari ridho Allah. Lakukan sesuatu untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cari ridho Allah, jangan cari ridho orang lain. Orang ridho, orang suka itu soal lain. Tapi kita tidak karena mencari kesukaan, keridhoan orang lain. Orang suka, nggak suka itu soal lain. Nah, lalu yang keempat, prinsip dalam beramal soleh, jangan merasa sudah banyak. Meskipun orang bilang sudah banyak amal soleh yang kita lakukan, kita tidak boleh merasa sudah banyak. Tetap kita merasa sedikit sehingga kita akan terus memperbanyaknya. Ini sangat penting prinsip ini. Karena dalam Islam itu ada keutamaan-keutamaan dalam amal. Sehingga amal yang sedikit, amal yang ringan, itu ada keutamaan yang besar, nilainya jadi banyak. Maka jangan merasa sudah banyak. Nah, yang terakhir, yang kelima, dalam beramal soleh, kita ini harus melakukannya sesegera mungkin. Jangan suka ditunda-tunda. Kenapa? Karena umur belum tentu nyampe. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Karena kalau kita tunda,
Kalau kita tunda, itu nanti bisa kurang motivasi. Semangat kita jadi kurang dalam melakukan sesuatu. Lalu kita bisa kekurangan keutamaan, kehilangan keutamaan. Dan yang lebih bahaya adalah kehilangan momentum. Sudah tidak ada lagi kesempatan buat kita beramal soleh. Nah, inilah variasi-variasi tema di dalam buku ini banyak, bisa disampaikan khutbah di dalam buku ini untuk 1 tahun. Ada tema yang berkaitan dengan Maulid, dengan Isra Mi'raj, Ramadan, Tahun Baru, dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita terus kembangkan materi-materi dakwah agar kaum muslimin mendapatkan wawasan, pencerahan dalam menerima materi-materi dakwah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.